negeri para bajingan, yang modalnya hanyalah kebohongan dan senjatanya hanya menebar ketakutan dan perpecahan. Antar kelompok dibentur-benturkan dan jangan coba-coba untuk kritik atau meneriakkan kebenaran karena kau akan dianggap sebagai ancaman. Negeri para bajingan sebagai judul puisi yang kemudian secara repetitif diulang pada setiap awal bait puisinya tidak hanya ditujukan kepada seseorang atau pihak tertentu, melainkan juga kepada mereka, rakyat yang ditandai dengan kata para yang bermakna jamak, yang selama ini menunjukkan kecintaannya terhadap NKRI yang berpilarkan pada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan Bhinneka Tunggal Ika. Saya pun bisa jadi termasuk para bajingan yang Rahma sebutkan dalam puisinya itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, salam budaya. Sahabat-sahabat tercinta sebangsa dan setanah air yang sangat saya hormati, efek diksi bajingan tolol yang dilontarkan oleh Rocky Gerung untuk menghina Presiden Jokowi tampaknya benar-benar memiliki efek yang dahsyat buat para pengagumnya, buat sosok seorang Rocky Gerung yang mengklaim dirinya sebagai profesor, dosen ahli filsafat, dan akademisi meskipun kabarnya tak pernah memiliki ijazah S1. Di mata para haters Jokowi, Rocky Gerung tampaknya seperti magnet yang memiliki daya pikat sangat kuat dan luar biasa, hingga tak pernah terlihat handicapnya. Right or wrong is my Rocky Gerung. Benar atau salah, tetaplah Rocky Gerung yang sangat diidolakan. Sangat beralasan kalau diksi bajingan dari sisi moral dan etika dinilai sangat tidak beradab, justru menjadi kosakata pilihan untuk mengekspresikan sentimen kebencian kepada pihak tertentu yang tidak disukainya. Nah, teses semacam itu tampaknya juga berlaku bagi seorang Rahma Sarita yang kalau kita lihat dari rekam jejak digitalnya bisa dibilang termasuk salah satu perempuan pemuja Rocky Gerung yang dalam usianya yang ke-64 masih betah menjomblo itu. Entah sekadar latah atau lantaran memang sudah terhipnotis oleh diksi jahat bajingan Rocky Gerung, perempuan bernama lengkap Rahma Sarita Al-Jufri keturunan Arab itu menulis sekaligus membacakan puisi karyanya bertajuk Negeri Para Bajingan. Puisi ini berjudul Negeri Para Bajingan. Inilah cerita tentang negeri para bajingan. Kebijakan dan proyek pembangunannya hanya untuk cari cuan. Pendidikan, kesehatan, bahkan hukum jadi barang dagangan. Vonis bisa dapat potongan. Status tersangka tergantung orderan. Subsidi tergantung pesanan. Pokoknya semua tergantung kepentingan. Jangan tanyakan soal keadilan. Inilah negeri para bajingan. Pejabatnya banyak yang korupsi. Sepertinya sudah tuman. Transaksi janggal ratusan triliun tinggal kenang. Inilah cerita tentang negeri para bajingan. Utang jadi andalan. Tanah air pun digadaikan. Inilah negeri para bajingan, yang modalnya hanyalah kebohongan dan senjatanya hanya menebar ketakutan dan perpecahan. Antar kelompok dibentur-benturkan dan jangan coba-coba untuk kritik atau meneriakkan kebenaran karena kau akan dianggap sebagai ancaman. Buzzer pun dikerahkan dan tak lama kau juga akan jadi tahanan. Inilah negeri para bajingan, di mana pemimpin dan keluarganya ingin berkuasa sepanjang zaman. Segala cara dihalalkan. Inilah negeri para bajingan. Jangan tinggal diam, kawan. Lawan kebejatan. Tak perlu menunggu MK membuat keputusan, karena semua lembaga negara sudah menjadi dagelan. Buruh, mahasiswa, dan rakyat semua adalah tumpuan untuk merebut kembali negeri dari tangan para bajingan.
Sekaranglah waktunya perubahan. Sahabat-sahabat tercinta sebangsa dan setanah air yang sangat saya hormati, perempuan kelahiran Surabaya, Jawa Timur pada tanggal 7 April 1975 itu memang pernah dikenal sebagai presenter atau host di beberapa stasiun televisi seperti TV One, Metro TV, atau TV lokal Jak TV. Ia pun kabarnya pernah menjadi caleg DPR RI dari Partai Nasdem dari Dapil Jawa Timur meliputi Pasuruan dan Probolinggo, tetapi gagal. Bahkan ia juga dikabarkan pernah menjadi staf tenaga ahli wakil ketua MPR. Namun lantaran postingannya di akun media sosialnya dianggap melecehkan Pancasila, Rahma Sarita akhirnya dipecat pada tanggal 13 Desember 2020 dengan alasan tidak melakukan tanggung jawab sebagai tenaga ahli wakil ketua MPR RI. Diduga kuat pemecatan itu terkait dengan plesetan terhadap 5 sila dalam Pancasila yang diberi judul Pancasila versi negara Wakanda. Wow. Mungkin lantaran kedekatannya dengan barisan sakit hati terhadap pemerintahan Jokowi, Rahma Sarita menjadi penganut paham kadronisme yang cukup fanatik. Simak saja konten yang diunggah di channel Realita TV. Hampir mayoritas syarat dengan konten-konten serba nyinyir terhadap pemerintahan Jokowi. Demikian juga puisi Negeri Para Bajingan. Sebelum membacakan puisinya yang mungkin bakal memanjakan adrenalin kebencian para haters Jokowi, ia mengawalinya dengan sengaja menyamarkan dan menghindari dari delik sebagai alasan pembenar dan berapologi dengan menyatakan, kali ini saya akan membacakan puisi dan puisi ini saya tulis berdasarkan fiksi ya. Jadi jika ada kesamaan nama atau peristiwa maka itu kebetulan belaka. Ya. Persis seperti ragam bahasa sinetron. Tapi saya kira ini hanya merupakan trik dan gimmick saja untuk menghindari delik. Namun sepintar apapun Rahma Sarita berapologi dan menyamarkannya agar terhindar dari delik, teks puisi kata guru besar sastra Profesor Atiu, puisi tak pernah tercipta dalam suasana kosong atau hampa. Artinya sebuah puisi yang lahir dari tangan sang pengarang tidak akan pernah lepas dari konteks ideologi, sosial dan budaya di mana sang pengarang berada dan bereksistensi diri. Menyimak rekam jejak Rahma Sarita sebagaimana yang pernah ia lakukan dengan memplesetkan sila-sila dalam Pancasila menjadi Pancasila versi negara Wakanda, puisi negara atau negeri para bajingan bisa ditafsirkan bahwa muatan isi puisi yang diracik dengan diksi yang amat lugas, denotatif, sarkastis dan miskin metafora semacam itu, ia sesungguhnya sedang berbicara tentang Indonesia hari ini. Puisinya nyaris sama dan sebangun dengan teriakan para demagog kekuasaan yang selama ini gencar menggelontorkan aksi people power untuk memakzulkan Jokowi. Dengan membuat puisi yang vulgar dan sarkastis semacam itu, sesungguhnya Rahma Sarita sedang bereksistensi diri kalau dirinya memang termasuk barisan oposan non-parlemen atau jalanan. Simak saja larik-larik vulgar dan sarkastis seperti kebijakan dan proyek pembangunannya hanya untuk cari cuan. Pendidikan, kesehatan, bahkan hukum jadi barang dagangan. Vonis bisa dapat potongan. Status tersangka tergantung orderan. Subsidi tergantung pesanan. Pokoknya semua tergantung kepentingan. Jangan tanyakan soal keadilan. Sampai pada larik yang bernada tuduhan, seperti di mana pemimpin dan keluarganya ingin berkuasa sepanjang zaman, segala cara dihalalkan. Kalau Rahma mau jujur, ia sebenarnya sedang berbicara tentang pemerintahan Jokowi, sebagaimana yang biasa diteriakkan oleh mereka yang kerap kali melakukan agitasi, insinuasi, provokasi, dan propaganda politik untuk melakukan aksi people power guna memakzulkan Jokowi. Sayangnya dari sisi stilistika Rahma Sarita gagal mengemas kritik yang ingin ia sampaikan melalui diksi yang lebih lembut dan subtil. Akibatnya puisi karyanya jadi kehilangan nilai estetik dan dari sisi muatan isi, puisinya gagal menciptakan suasana multitafsir bagi pembaca. Bahasanya miskin metafora tak jauh bedanya dengan teriakan para demonstran jalanan, sehingga puisinya jadi kehilangan greget karena begitu mudah dan telanjang
untuk bisa ditafsirkan. Seorang penyair tidak harus bilang brengsek atau bajingan ketika ia melontarkan kritik terhadap situasi dan atmosfer kekuasaan yang dinilai syarat dengan kebusukan dan kejahatan. Dengan kegagalan Rahma Sarita membangun efek stilistika melalui diksi yang vulgar dan sarkastis, tanpa perenungan dan sublimasi yang intens dan total ketika berproses kreatif, puisinya justru bisa memiliki efek yang jauh lebih berbahaya daripada narasi jahat yang dilontarkan Rocky Gerung untuk menghina seorang Presiden Jokowi. Nah, puisi Negeri Para Bajingan yang diracik melalui diksi yang sangat vulgar hanya sebatas tafsir imajinatif dan dugaan tanpa bukti yang dikemas secara vulgar dan sarkastis macam itu, dari sisi muatan isi justru bisa memantik emosi para pecinta NKRI yang faktanya justru bertentangan secara diametral dengan tuduhan serba nyinyir pada setiap lariknya. Negeri Para Bajingan sebagai judul puisi yang kemudian secara repetitif diulang pada setiap awal bait puisinya tidak hanya ditujukan kepada seseorang atau pihak tertentu, melainkan juga kepada mereka, rakyat yang ditandai dengan kata para yang bermakna jamak, yang selama ini menunjukkan kecintaannya terhadap NKRI yang berpilarkan pada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan Bhinneka Tunggal Ika. Saya pun bisa jadi termasuk para bajingan yang Rahma sebutkan dalam puisinya itu. Karena semua tuduhan yang dibangun Rahma hanya sebatas tafsir imajinatif melalui diksi yang vulgar dan sarkastis, memang sangat bertentangan dengan fakta yang sesungguhnya terjadi di negeri para bajingan yang Rahma sebutkan itu. Kalau pada akhir puisinya Rahma menyebut dengan menggunakan gaya bahasa totem pro parte, buruh, mahasiswa, dan rakyat semua adalah tumpuan untuk merebut kembali negeri dari tangan para bajingan. Sekaranglah waktunya perubahan. Lantas buruh, mahasiswa, dan rakyat yang mana yang Rahma maksud untuk merebut kembali negeri dari tangan para bajingan? Kalau faktanya 82% rakyat di negeri ini justru para bajingan yang secara repetitif bertubi-tubi Rahma sebut dalam puisi itu. Wallahu a'lam bishawab. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.